Kalau misalkan tandanya sama nih, kurang sama kurang, kita cari yang kurang. Berarti kan yang ini nih. Ini 2, ini 5, kita cari yang 2. 4 sama ini 5/2 berarti otomatis ya. 0,2, 5/2, 0. Berarti yang jadi jawaban nanti 0,2 atau 5/2,0. Ini ditanya nilai minimum, pengeluaran minimum. Berarti kita cari yang kecil nih. Ini pasti otomatis 4000X nih. Minimum. Berarti kita cari yang ada X-nya nih, 5/2. Ya udah, berarti udah jelas X-nya kita ganti 5/2. Jadi 4000 kali 5/2 gitu aja. Ini 2000 ya. 2000 kali 5 10.000. Nah, gitu. Berarti jawabannya yang mana nih? Gak ada ya. Harusnya ini jawabannya yang 10.000 gitu. Lanjut ke soal nomor 13 kaitannya dengan determin inverse ya dari suatu matriks. Nah, tetapi di sini kita harus nyari dulu matriks AB. Di sini kan ditanya inverse matriks AB. Jadi AB kemudian di inverse. Nah, idenya sebelum nyari ini itu pertama kita harus nyari AB-nya dulu. Kita nyari ini dulu baru kita bisa nyari inverse-nya. A kali B. Nah, A kali B itu bisa kita dapat dengan A dikalikan B. A-nya di situ min 1, 3, 2, 0 dikali dengan 4, 3, 1, 2. Nah, ingat rumus perkalian matriks. Rumus perkalian matriks itu baskom ya, baris kali kolom. Jadi min 1, 3 kalikan dengan 4, 1. Min 1 kali 4 itu min 4. Ditambah 3 kali 1, 3 gitu. Baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Gitu. Jadi min 1 kali 3, min 3. 3 kali 2, 6. Min 3 tambah 6. Gitu aja. Ini baris kedua. Baris kedua. Kolom pertama. Berarti kolom pertama ini. 2 kali 4, 8. Tambah 0 kali 1, 0. Sama nih 2 kali 3 6 tambah 0 kali 2 0 gitu ya. Nanti kalau udah terbiasa kita bisa langsung bikin ini jadi min 1 3 8 6 gitu. Ini baru AB-nya. Ditanyakan inverse-nya. Nah, rumus inverse itu apa sih? Jadi kalau ada matriks A isinya ABCD, inverse itu rumusnya adalah 1/, dikalikan AD kurangi BC kali A join. A join itu A sama D ditukar. B sama C nggak ditukar tapi dikasih min. Itu inverse ya. Sama mirip kayak tadi, kayak yang fungsi inverse ditukar dikasih min gitu. Sehingga dari sini kita dapat AB inverse-nya nanti. AB inverse 1 per determinan. Min 1 kali 6 kita kalikan. Jadi min 6 kurangi, ini kita kalikan 24. A join. Tukar 6 sama 1. 6 min 1. Ini nggak ditukar tapi dikasih min. Min 3. Min 8. Kan sama aja 1 per min 30. 6 min 8 min 3 min 1. Nah, 1 per min 30 kita kalikan ke semuanya. Jadi 6 min 6 per 30 gitu kan. Min jadi plus 3 per 30 atau 3 per 10 ya. 3 per 30. Kemudian min 8 jadi per 30. Kemudian min 1 per 30. Atau yang min cuma yang atas doang. Yang ini doang min. Ini berarti salah karena min semua. Nah, ini bisa jadi. Ini salah, nggak ada minnya. Cuman ini 3 per 10 ya. Harusnya kan 3 per 30. Atau kalau disederhanakan 1 per 10. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Itu tentang inverse matrix. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Ini tentang refleksi terhadap sumbu X. Nah, refleksi itu artinya apa? Refleksi itu artinya adalah cermin. Jadi dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu kan yang mendatar begini. Sumbu X, kalau yang tegak namanya sumbu Y. Kita bikin eksperimen aja. Yang ada di sumbu X, misalkan ini titik. Kita bikin titik, misalkan ini 5,9 gitu. Kalau dicerminkan, ini jadi cermin sumbu X-nya. Ini jadi cerminnya ya. Ini jadi cermin. Berarti kan kalau titiknya di atas, bayangannya di bawah. Ini di sini ya. X-nya 5, tetap ya. Tapi Y-nya yang berubah. Yang tadinya 9 di atas, jadi ke bawah jadi min 9. Jadi 5, min 9. Nah,
Dari sini kita dapat ilmu baru. Kalau ada titik cerminan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, ya kan? Y-nya yang berubah jadi apa? Jadi min, gitu kan? Ya udah, ini kalau tadinya 2 X min 3Y plus 3 sama dengan 0, cerminan terhadap sumbu X, X-nya tetap, jadi ya tetap 2X. Y-nya berubah jadi min 3 kali min Y, jadi plus 3Y. Plus 3 sama dengan 0. Udah gitu doang. Yang mana jawabannya kayak gini? Yang A, gitu. Itu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, nanti kalau pencerminan terhadap sumbu Y, kita bisa bikin sendiri nih. Berarti X-nya berubah, Y-nya tetap, kan gitu. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, ini masih tentang refleksi ya. Ini ada kurva sekian, x kuadrat plus 2x plus 1, didilatasikan pusat 0,0 skala 2. Oke, kita ambil aja titik x, y gitu aja. Kalau kita dilatasi artinya apa sih? Artinya diperbesar atau diperkecil. Kalau 2 berarti ya diperbesar, kalau setengah berarti diperkecil. Atau kali 2 gitu. Yang tadinya x jadi 2x. Yang tadinya y jadi 2y. Itu aja gampangnya. Itu dilatasi. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Nah, ingat tadi refleksi sumbu Y. Refleksi sumbu Y itu. Kalau di sumbu Y tadi X-nya yang berubah jadi min. Berarti kan jadi min 2X. Kemudian 2Y. Itu. Y-nya tetap. Nah, ini adalah bayangan dari sumbu X atau ditulis X aksen. Ini adalah bayangan dari sumbu Y. Kita tulis Y aksen. Kan gitu. Berarti kita dapat X aksennya sama dengan min 2X. Maka X-nya kita ganti dengan X aksen per 2. Min ya, ada minnya. Kemudian Y aksen sama dengan 2Y. Berarti Y-nya sama dengan Y aksen per 2. Kan gitu. Kita masukkan ke kurvanya. Tadinya Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Y-nya diganti Y aksen per 2. Y aksen per 2 sama dengan X kuadrat diganti min X aksen per 2. Min X aksen per 2 dikuadratin. Ditambah 2 kali X aksen per 2 plus 1 gitu ya. Ini kan habis nih 2-nya di sini. Berarti kita dapat di sini aksennya kita buang ya. Jadi Y per 2 sama dengan X kuadrat per 4. Karena dikuadratin plus X plus 1. Biar nggak ada pecahan, maka kita kali dengan 2 ya. Biar jadi Y sama dengan setengah X kuadrat plus setengah. Kok setengah sih? Dikali 2. Jadi 2X. Ditambah 2. Gitu. Jawabannya yang mana? Bentar. Ini tadi kita ubah jadi min ya. Jadi ini min, sorry. Ini min. Min 2X. Nah, yang A ya. Nanti keliru. Kalau plus nanti keliru. Lanjut soal nomor 16 tentang barisan dan deret aritmetik ya. Oke, untuk aritmetik itu kalau UN itu rumusnya A plus N min 1B. Itu aja simpelnya. Nah, ini SMP ya, soal SMP. Kalau SN itu rumusnya N per 2, 2A plus N min 1B. Ini rumus deret. Kalau ini rumus suku ke N yang atas. Nah, di sini kita punya U8-nya 20. Artinya apa? A plus 7B. 20. Kemudian U2. U2 artinya apa? A plus B-nya 5. Oh, bukan. A plus 7B 20 tadi ya. Jumlah suku kedua dan suku kelima. Berarti U2 ditambah U5. Itu katanya 4. U2 itu kan A plus B, U5 itu A plus 4B adalah 4, berarti A-nya ini kan 2A plus 5B sama dengan 4 gitu. Ditanya adalah jumlah 20 suku pertama, berarti dari sini kita ditanya S20 berapa. Untuk nyari deret ataupun barisan kita cukup tahu A-nya berapa, B-nya berapa, maka selesai ya. Nah, di sini kan tadi 2A plus 5B 4, A plus 7B 20. Ini kita kali 2 semua aja ke bawah, pindah. Kita kali 2 jadi 2A plus 14B sama dengan 40. Kita kurangi ya. Kita kuranginya ke atas, 14 kurangi 7, kurangi 5,